Assalamualaikum, balik lagi di Buye Channel. Baik guys, di sini kita akan membuka kembali podcast kedua kita, di mana podcast sebelum kita sudah membahas bagaimana sistem kerja di AC inverter ya guys, baik dari smart diagnosis dan juga bagaimana AC itu bisa awet. Di sini guys, saya kembali akan mengangkat judul, bisakah Freon R22 diganti dengan R410A? Karena masih banyak saya lihat kalian para subscriber, viewers, dan penonton semuanya masih kebingungan kalau menurut saya apakah bisa. Di sini dengan kompresor yang menggunakan R22 kita ganti Freonnya dengan R410A. Baik, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama yang tadi itu, bisakah Freon R22 diganti dengan R410A? Dan yang kedua adalah, apa perbedaan Freon R22 dan R410A? Dan yang ketiga, berapa tekanan Freon R22 dengan R410? Dan yang keempat, apa itu PSI pada AC? Dan yang kelima, berapa biaya pengisian Freon R22 dengan R410 atau R32? Baik. Jadi guys, di sini kalian pasti sudah mengenal ya istilah yang namanya Freon. Freon itu ada yang R22, biasanya R22 itu dia digunakan pada AC yang konvensional. Dan sekarang kita sudah beralih ke R410A, atau juga sering sekarang inverter sudah menggunakan R32 ya. Jadi dapat saya simpulkan di sini, R22 AC konvensional dan R410A AC inverter ya. Tapi sekarang sudah makin lagi inverter menggunakan R32. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada kalian contoh R22 guys. Jadi di sini kalian bisa lihat R22 itu ciri-cirinya dia berwarna hijau tabungnya. Dan di sini jelas tertera ada tulisan 22 ya. Jadi ini Freon yang digunakan untuk AC yang tipe konvensional. Jadi di sini guys, pabrikan sudah mulai tidak menggunakan Freon ini. Karena Freon ini dia tingkat untuk ozon dia sangat besar ya. Jadi dia tidak ramah lingkungan. Sehingga pabrikan mengganti tidak menggunakan Freon lagi yang R22. Tetapi ada juga yang beralih ke musikul. Dan di sini ini digunakan pada AC yang konvensional yang model lama ya guys. Jadi kalian bisa lihat nih fisiknya. Dan di sini juga saya akan menunjukkan kepada kalian mana ciri-ciri R410 ya. Oke guys, ini bisa kalian lihat ciri-ciri R410. R410 ini dia tabungnya berwarna pink dan juga di sini ada tulisan 410 bisa kalian lihat. Jadi jelas ya guys, kalau Freon itu dia ada tulisannya, baik dari R22, R410, dan juga R32. Jadi di sini kalian mudah saja untuk mengetahuinya. AC kalian itu Freonnya nomor berapa bisa kalian lihat juga di nameplate AC-nya. Oke, bisa kalian lihat ya. Jadi di sini guys, saya langsung saja tidak langsung menjawab bisakah Freon R22 diganti dengan R410A, saya langsung jawab saja di pertanyaan yang nomor kedua. Yang nomor satu ini saya jawab terakhir ya guys. Jadi di sini apa perbedaan yang tadi R22 dengan R410A? Di sini dia R22 itu dia memiliki tingkat untuk indeks angka dingin yang lebih kecil ya dibandingkan dengan R410. R410 atau R32 dia biasanya kalau saya lihat di lapangan, dia itu AC-nya kalau menggunakan Freon yang bangsa inverter dia lebih cepat dingin ya guys. Karena tekanan PSI-nya pun dia tinggi. Jadi kalau untuk masalah perbandingan perbedaannya, tadi bisa kalian lihat dari warna tabung dan juga indeks dinginnya. Dan di sini saya akan menjawab lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Berapa tekanan Freon R22 dengan R410A atau dengan yang R32? Jadi di sini saya golongkan R410 sama R32 itu kita rangkap sama ya karena dia digunakan biasanya untuk inverter ya guys. Jadi di sini tekanan Freon untuk R410A adalah sekitaran 150 sampai 160 PSI. Tapi biasanya sih 130 pun sudah bisa. Jadi di sini kalau saya bilang sih kalau untuk pengisian Freon R410 atau R32 diimbau sedikit lebih hati-hati ya karena obat ini cenderung dia mudah terbakar berbeda dengan istilahnya R32. Dia tekanannya R410 atau R32 ini tinggi, makanya dia tadi sampai sekitar 130 sampai 160 PSI. Jadi di sini guys, kalian harus mengerti juga di
pertanyaan yang keempat. Apa itu PSI pada AC? PSI adalah akronim dari pound per square inch atau kekuatan tekanan per inci persegi. Di sini saya akan menunjukkan apa itu PSI dan alat apa yang biasanya menjadi patokan untuk pengukuran PSI-nya, guys. Ya, ini dia guys, kalian bisa lihat. Ini adalah manifold yang sering kita jumpain apabila seorang teknisi AC sedang mengukur freonnya atau mengisi freonnya ya. Di sini, di tampilan ini, kalian akan melihat ada angka 0, 20, 40, 60, sampai 220. Di sini, satuannya itulah yang dinamakan PSI, guys. Jadi di sini, kalau kalian mengisi freon dengan R22, kalian pastikan jarumnya itu di kisaran 80 PSI atau 60 PSI ya. Maaf, tadi saya lupa jawab juga, freon R22 itu tekanannya 80, R410A tekanannya 130 sampai 160. Jadi di sini PSI ini ya guys, maksudnya dia ada tulisan di sini satuan untuk pengukurannya dia PSI. Jadi kalian ini udah nggak bingung lagi, apa sih maksud PSI? PSI itu ialah yang ada di nameplate ini guys. Nameplate atau keterangan yang ada di manifold ini. Jadi namanya manifold, ini selang biasanya mengarah ke freonnya, ini mengarah ke AC-nya ya. Dia ada input, ada outputnya. Jadi di situ saya harapkan kalian sudah memahami PSI itu inilah dia maksudnya guys. Jadi dengan alat ini kita bisa mengukur berapa tekanan freon pada AC dan juga kita bisa mengetahui apakah AC itu mengalami sumbat atau bocor guys dari tekanan freonnya. Oke, kita langsung next pertanyaan yang kelima. Di sini guys, pertanyaan kelima, berapa biaya pengisian freon R22 dengan R410 atau R32? Jadi kalau saya menjawab mengenai biaya, itu tergantung relatif di mana lokasi kita, tempat tinggal kita ya. Karena kalau pastinya sih R22 dengan R410 atau R32, pasti lebih mahal R410 dan R32. Di mana freon ini digunakan pada kelas-kelas AC inverter. Tapi kalau R22 biasanya sih lebih murah ya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yang paling inti, pokok dalam pembahasan kita ini. Bisakah freon R22 tabung hijau tadi diganti dengan R410A dengan kompresor yang sama? Contoh gini guys, saya jelaskan pada sebuah kasus. Kemarin, saya mendapatkan laporan pada customer, terjadi kerusakan pada AC-nya tidak dingin. Setelah saya cek, ternyata terjadi kebocoran pada freon. Jadi di sini saya lihat guys, ini pertama kali ya guys. Ini istilahnya saya pun hanya ingin menguji apakah memang benar. Setidaknya sih saya memang feelingnya memang ya ragu, tapi di sinilah saya hanya memberikan pengalaman saya. Di situ tertera di AC-nya, kebetulan yang saya tangani kemarin tuh AC yang lowat ya, bukan inverter, yang lowat, tapi dia sudah menggunakan R410 guys. Jadi di sini saya ingin mencoba gitu, apakah bisa R22 saya ganti, tidak memasukkan R410A. Padahal di situ sudah jelas ya guys, R410A, kompresornya harus membutuhkan obat R410A. Jadi setelah itu saya coba masukkan R22. Dan alhasil, AC-nya tetap bisa beroperasi guys. Bisa hidup, pipanya pun memang kalau saya rasakan dingin, tetapi di dalam ruangan tidak terasa dinginnya guys. Jadi di sini kalau saya bilang, bisakah freon R22 diganti dengan R410A? Jawabannya tidak bisa guys. Ternyata setelah saya masukkan R22 pengganti R410, ternyata kompresornya tidak bisa menghasilkan dingin yang maksimal. Mungkin zat yang dikandung R22 dan R410A ini berbeda ya guys, sehingga kompresor tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan alhasil terakhirnya perbaikannya, saya mengganti kompresor yang setelah saya salah isi freon tadi dengan kompresor baru, dan saya isi lagi freon yang R410A, baru masalahnya tuntas. Sebelumnya saya sudah coba memvakumnya ulang, saya vakum ulang, saya isi kembali R410A, tetapi tetap tidak ada hasil dingin yang maksimal ya guys. Saya pun tidak tahu entah kenapa, langkah terakhirnya saya ganti saja kompresornya dan saya isi dengan R410A sesuai dengan standarnya, barulah dingin yang diinginkan diharapkan tercapai guys. Jadi intinya, apabila kalian mendapati kasus yang sama R410, kalian ingin ganti dengan R22 atau sebaliknya R22 kalian ingin masukkan R410, saya tolong jangan kalian lakukan. Karena saya sudah lakukan sendiri, hasilnya sia-sia ya guys. Malah kasihan konsumennya jadi korban akibat eksperimen kita guys. Oke?
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan kepada kalian guys. Semoga rangkuman tanya jawab ini dapat menjawab sedikit banyaknya yang masih terganjal di dalam diri kalian. Saya harapkan kalian terus tetap klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya, karena support kalian sangat membantu channel ini untuk terus semangat upload video sampai setiap harinya guys. Tidaknya kami akan tetap terus memberikan yang bermanfaat untuk kalian. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you in the next time video. Sampai jumpa.